Bab 568, Berkhotbah dalam tubuh. Manusia batu hidup. Penemuan mendadak ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Di kejauhan, sebuah tangan batu patah terentang dan menggenggam lemah tanah yang dingin dan keras. Itu membentang dari bawah fondasi. Sulit untuk mengguncang fondasi batu, namun ia memecah sepotong tanah keras di sekitarnya dan melihat cahaya matahari lagi. Cahaya darah yang menyelimuti sekelilingnya tiba-tiba keluar dengan deras dan mulai mengikis telapak batu itu. Terdengar suara gemerisik, dan bubuk batu jatuh dari tangan manusia batu itu ke tanah. Bukan berarti tangan manusia batu itu rapuh, tetapi tangannya hampir busuk. Bentuknya sudah lama seperti ampas tahu, berlubang-lubang dan berbintik-bintik seperti sarang lebah. Ketika dibentangkan, banyak bubuk batu yang rontok secara otomatis. Bang! Tangan manusia batu yang terulur lemah itu tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah keras di sekitarnya retak banyak, dan lengan yang lebih panjang terentang. Sungguh menyedihkan dan sangat tidak harmonis, bagaikan sepotong kayu lapuk yang sudah sangat lapuk. Lengan batu itu telah lapuk di banyak tempat, dan beberapa tempat hanya tersambung oleh satu titik, seolah-olah dapat patah sewaktu-waktu. Sungguh mengejutkan bahwa manusia batu sekuat manusia batu yang tidak bisa dihancurkan malah lebih kuat dari kayu yang lapuk. Sulit dibayangkan betapa susahnya manusia batu ini hingga mengalami akhir yang menyedihkan. Cahaya darah di sekelilingnya menyerbu dengan panik, menyapu ke bawah untuk membunuh secara serempak, dan lapisan bubuk batu lainnya jatuh ke tanah. Setelah terkejut, Xiao Chen memanggil gambar dewa ke depannya saat itu juga, bergegas dalam sekejap, dan menutupi tangan manusia batu itu dalam sekejap. Lengan batu yang hampir tidak berbentuk itu terkena darah segera setelah ia muncul. Itu pasti bukan manusia batu dari tanah tandus, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa terbunuh oleh darah dari asal-usul yang sama. Bang! Gambaran dewa itu turun, dan seketika menghancurkan lengan batu yang sudah sangat busuk itu, bagaikan toples pecah yang dilempar ke tanah, tanpa banyak kekuatan dewa sama sekali. Suara yang sangat samar datang dari fondasi istana raksasa, dan manusia batu di dalamnya masih memiliki fluktuasi yang kuat dalam kesadaran spiritual. Tentu saja, apa yang disebut tidak lemah, itu hanya setara dengan orang biasa, yang sama sekali tidak sesuai dengan statusnya sebagai manusia batu. Merasakan semua ini, Xiao Chen merasa lega. Manusia batu ini tidak menimbulkan ancaman dan dia dapat dengan mudah menekannya. Setelah membuat penilaian, Xiao Chen menerobos permukaan batu keras dan dingin di sekitarnya, menyingkirkan tanah keras yang pecah, menggali lubang besar, dan secara bertahap menyingkapkan pemandangan di bawah tanah. Mengerikan, sebagian besar tubuh manusia batu itu tertimbun tanah, hanya separuh kepala, bahu kanan, dan lengan kanannya yang terlihat. Jelaslah bahwa bagian tubuh ini baru saja keluar dari dalam tanah setelah bertahun-tahun berjuang tanpa henti. Xiao Chen menjelajah dengan indera spiritualnya yang kuat, ingin melihat situasi di bawah fondasi. Namun, dia menemukan bahwa Zhu Gongyong memiliki kekuatan yang sangat misterius yang dapat sepenuhnya menghalangi penjelajahan pria kuat setingkatnya, dan pikiran spiritualnya tidak dapat masuk. Itu benar-benar layak menjadi area terlarang di tanah terlantar. Dalam arti tertentu, istana besar ini dulunya adalah istana suci tanah penuh dosa, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dunia ini telah hancur, tetapi masih terpelihara utuh. Xiao Chen menyatu dengan peta dewa dan segera merasakan aura yang mirip dengan istana raksasa.
Baru setelah itu ia perlahan-lahan menyelidiki keadaan di bawah fondasi itu. Bagian manusia batu yang ditekan di bawah fondasi tersebut dapat dikatakan telah membusuk sepenuhnya. An telah lama berubah menjadi loes. Itu akan hancur jika diguncang sedikit saja. Manusia batu itu, yang hanya memiliki setengah kepala, bahu kanan, dan lengan kanan yang tersisa, membuka satu matanya dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Kamu bukan keturunanku, tetapi keturunan para pendosa di negeri yang kacau ini." Dia secara alami menyampaikan pesan itu melalui pikiran ilahinya, karena suku kata kuno yang kadang-kadang muncul membuatnya sulit untuk memahami artinya. Meski tubuh batunya sudah hampir lapuk, kemegahan alamnya masih terpelihara. Itulah raja tertinggi di dunia lain saat itu. Kok kamu bisa ditekan di sini? Xiao Chen menatapnya dengan dingin, dengan gambar dewa itu tergantung di atas kepalanya, siap untuk hancur kapan saja. Apakah kau memandang rendahku dan menginterogasiku? Meskipun manusia batu itu sangat lemah, matanya yang dalam memancarkan dua sinar cahaya yang tajam, dan auranya yang mendominasi dunia terlihat jelas. Bahkan saat dia dalam kesulitan, dia masih memiliki rasa tenang, seolah-olah dialah yang mengendalikan inisiatif. Bang! Xiao Chen tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia langsung menghancurkan peta suci itu, menghancurkan bahu kanan manusia batu yang seperti sarang lebah dalam sekejap, menghancurkannya menjadi tanah kuning. Dia tidak mempunyai simpati atau belas kasihan terhadap mantan raja veteran ini. Beberapa manusia batu dari dunia lain inilah yang menyebabkan Xin Luan menjadi seperti ini. Aku tahu ini bahkan jika kau tidak memberitahuku. Dalam perang di masa lalu, kau ingin menghancurkan istana besar di sini, tetapi ditindas di sini oleh Raja Manusia Batu dari tanah berdosa. Xiao Chen menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka vitalitasmu begitu kuat. Sulit untuk mengatakan berapa banyak peradaban yang telah berlalu. Aku tidak menyangka bahwa kamu belum sepenuhnya musnah. Jika aku tidak datang ke sini, mungkin kamu benar-benar dapat melarikan diri dengan secercah kesadaran ilahi dan hidup kembali." Kamu, meski manusia batu itu hanya tinggal setengah dari kepalanya yang membusuk, ia tetap menunjukkan sikap memandang rendah dunia. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xiao Chen, dan niatnya sangat jelas. "Dulu, aku bisa menghancurkan orang sepertimu hingga berkeping-keping hanya dengan lambaian tanganku." Ini adalah sikap yang jelas dari manusia batu dari dunia alien. Kesombongan itu, sikap siapa lagi kalau bukan aku, itu tidak disembunyikan. Xiao Chen tidak marah. Ia tahu betul, jika dia benar-benar manusia batu utuh, dia pasti punya kekuatan maha dahsyat, bisa menjadikan awan dan hujan hanya dengan lambaian tangannya, menguasai langit dan bumi, serta menguasai seluruh makhluk hidup. Tidak marah tidak berarti apa-apa. Xiao Chen tidak mengungkapkan apapun. Dia dengan lembut menggoyangkan peta dewa itu dan ingin menggunakan indera dewanya untuk menyelidiki ingatan manusia batu itu. Sebab, keberadaan yang agung seperti itu hanyalah sebuah rumah harta karun yang hidup. Belum lagi berbagai ilmu sihir dan kemampuan bertarungnya, bahkan cara unik menjadi manusia batu saja sudah cukup membuat para dewa leluhur mematahkan kepala mereka untuk memperebutkannya. Terutama Raja Manusia Batu semacam ini, mantan penguasa dunia alien, metode mentalnya pasti merupakan metode misterius yang tak tertandingi. Kau ingin mendapatkan harta karun kesadaran spiritualku.
Manusia batu itu mencibir berulang kali dan membiarkan peta dewa turun tanpa ada niat untuk melawan. Melihat situasi ini, Xiao Chen menghentikan peta sihirnya dan tidak berani bertindak gegabah. Unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun, ini adalah mantan Raja Manusia Batu, dan dia pasti memiliki sihir yang sangat aneh. Namun, ia telah menjadi satu dengan gambaran ilahi dan tidak takut pada apapun. Mari, rumah harta karun kesadaran spiritualku terbuka untukmu. Dharmaku harus diwariskan dan tidak dapat dihapus di tempat yang gelap seperti ini. Manusia batu itu nampaknya berbicara kepada keturunannya sendiri, bukan kepada keturunan musuhnya. Setelah ragu sejenak, Xiao Chen menatap manusia batu itu. Apakah kamu takut? Aku tidak perlu bersekongkol melawanmu. Kamu tidak dapat mewarisi jalan agungku, tetapi aku ingin menyebarkannya dengan bantuanmu. Keturunanku pasti akan memperoleh jalan agung yang luar biasa ini di masa depan. Mata tunggal manusia batu itu redup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Karena kamu muncul di hadapanku, itu tidak dapat dihindari. Kamu akan menjadi alat bagiku untuk menyebarkan hukumku." Betapa tidak tahu malunya, Xiao Chen mendengus. Pada saat ini, tengkorak batu yang hampir membusuk itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya kuning, yang tidak menyerang Xiao Chen, tetapi hanya muncul di sekitar tengkorak batu itu. Pada saat yang sama, setengah kepala itu mengeluarkan suara, berderak, dan mulai pecah. Aku tidak bisa mati di tangan orang lain. Hanya aku yang layak bunuh diri. Ketika kata-kata itu diucapkan, tengkorak batu itu runtuh seluruhnya, dan sinar cahaya kuning terakhir melesat keluar dari satu-satunya matanya. Cahaya kuning kabur tiba-tiba melesat menuju diagram ilahi. Xiao Chen sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia turun dari diagram formasi yang kabur dan menemuinya. Dengan suara "bang" yang keras, istana besar di sini berguncang, dan cahaya darah di sekitarnya surut seperti air pasang, dan ruang transparan yang besar terbuka. Seorang manusia batu busuk yang telah ditekan selama beberapa peradaban dan akan dihancurkan masih menunjukkan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, yang berada di luar harapan Xiao Chen. Jika dia tidak memiliki peta dewa, dewa leluhur biasa mungkin sudah menjadi abu. Inilah sisa kekuatan Raja Manusia Batu yang sebenarnya. Jika mereka dalam kondisi puncak, seberapa kuatkah mereka? Gambar dewa itu bergetar hebat, terus-menerus memadamkan cahaya kuning redup, namun akhirnya seberkas cahaya kuning melesat ke dalam gambar dewa itu. Mengingat tahun-tahun yang gemilang itu, seluruh dunia bergetar di bawah kakiku, dan tidak ada yang dapat menghentikanku. Pada saat ini, sebuah sosok tinggi muncul dalam gambaran dewa, menghadap Xiao Chen, dengan aura arogan dan sombong. Sayangnya, kamu hanya bisa mengingatnya, Xiao Chen menjawab dengan tenang. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, sosok Raja Batu dari dunia lain itu membesar tak terhingga, meluas hingga ketinggian yang mengerikan setinggi langit di dunia peta dewa. Dia ingin menghancurkan peta dewa dan menghancurkan harta karun yang telah menyebabkan kerugian besar pada dunia lain di masa lalu. Gambaran ilahi itu kabur, lalu dipenuhi cahaya terang. Suatu kekuatan misterius mengalir dari dalam, menghancurkan bayangan raksasa dari segala arah. Seperti pisau yang tajam, ia memotong tanah yang gembur dan dengan mudah menghancurkan bayangan besar itu. Aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya, kamu hanya bisa mengingatnya sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu.
Xiao Chen berdiri di kejauhan, menyaksikan semua ini dengan tenang. Raungan, meskipun bayangan besar itu hancur, namun masih menutupi Xiao Chen. Gambaran ilahi itu kabur, dengan jutaan cahaya mengalir di dalamnya, berkumpul menjadi kekuatan besar yang menghancurkan, dan bayangan itu hancur di tempat. Akan tetapi, bagian paling murni dari asal-usulnya tetap dipertahankan dan diubah menjadi gambar yang sangat jelas di depan, dengan manusia batu berdiri di udara. Dia sangat jahat, dan matanya sangat tajam. Dia manusia batu yang jahat dan gila. Kelima ukiran batu yang terukir di hati Xiao Chen ini memiliki efek mengejutkan yang sama. Pada saat kehancuran terakhir, manusia batu itu memperlihatkan gambaran yang begitu menawan. Apa sebenarnya maksudnya? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dharma saya tidak dapat dihancurkan. Anda akan menjadi pemba. Wah, bagi saya untuk menyebarkan dharma yang mendalam dan agung. Manusia batu yang mempesona dan gila itu memperlihatkan pesonanya sepenuhnya dan memperlihatkan dharmanya sepenuhnya, yang meninggalkan jejak yang jelas di hati Xiao Chen. Sejak kau muncul di hadapanku, itu sudah tak terelakkan. Kau akan mewariskan jalan yang agung kepadaku. Manusia batu tidak mengalami gejolak emosi apapun pada saat ini. Dia hanya menunjukkan pesonanya dan ingin meninggalkan jejaknya sendiri dalam perjalanan yang hebat. Kau menyuruhku untuk meneruskan ajaranku, bukan? Aku akan menguasai jejak daomu, tetapi keturunanmu tidak boleh memiliki delusi. Xiao Chen berdiri diam di kejauhan dan menjawab dengan dingin. Hahaha, manusia batu itu tertawa dan berkata, kecuali keturunanku, tidak ada seorang pun yang dapat mempraktikkan cara agungku. Setelah berkata demikian, manusia batu yang jahat dan gila itu tiba-tiba menyerbu ke arah Xiao Chen. Pada titik ini, Xiao Chen benar-benar sedikit bingung. Sangat mungkin bahwa mantan Raja Manusia Batu memiliki kemampuan untuk melihat menembus langit dan bumi dan mempunyai beberapa cara yang tak terbayangkan. Dia langsung mengguncang peta dewa dan menciptakan dua tanda langit untuk menghalangi bayangan. Dengan suara, petik 2, ledakan, yang keras, bagian terakhir dari asal-usul manusia batu itu runtuh. Tetapi sebelum bayangannya menghilang, ia bersinar terang, seolah-olah telah menerangi zaman dan menghubungkan masa lalu dan masa kini. Itu muncul jelas di depan mata Xiao Chen, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Mustahil baginya untuk melupakannya sekalipun ia ingin. Aku akan meminjamkan tubuhku kepadamu untuk meneruskan prinsip-prinsipku yang agung. Itulah kata-kata terakhir Raja Manusia Batu dari dunia lain sebelum ia benar-benar berubah menjadi abu. Butuh waktu 50 tahun penuh bagi Xiao Chen untuk menanamkan ukiran batu 5 Raja Batu di istana raksasa di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa hal itu membutuhkan banyak usaha. Akan tetapi, Raja Manusia Batu dari dunia lain justru mengambil tindakan ekstrim dan menghancurkan dirinya sendiri, dengan cepat menanamkan citra dan pesona dharma terhebatnya dalam benaknya, memaksanya untuk mengingatnya di dalam hatinya. Pinjamkan tubuhmu padaku dan aku akan mengajarimu Dao. Xiao Chen mencibir. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia yakin bahwa selama dia mencapai tingkat tertentu, dia akan mampu merasakan sajak dao pihak lain secara alami. Dia tidak khawatir dengan munculnya manusia batu di dunia lain di masa mendatang. Dia hanya menganggapnya seperti menerima paket hadiah besar. Muncul dari peta dewa, Xiao Chen berdiri di tanah yang dingin, memperhatikan para hantu menari dalam cahaya darah di sekelilingnya, dan dia perlahan berjalan ke kejauhan.
Xiao Chen tidak tahu bagaimana cara kembali. Dia mengembara di tanah tandus ini dan menghadapi badai hitam lagi. Arus deras yang terbentuk dari kebencian makhluk abadi tidak lagi mengejarnya, dan mengenalinya seperti istana raksasa. Berjalan jauh keluar dari tirai darah dan melihat ke belakang, istana besar itu berdiri tegak dan darah menyembur ke langit, tampaknya terhubung ke tempat yang tidak diketahui. Xiao Chen melayang ke udara dan melesat menuju langit yang dalam, yang terhubung dengan cahaya darah, berkedip-kedip dan tampak sangat misterius. Dentang, suara pedang terdengar lembut, diagram dewa bergetar, dan Xiao Chen tiba di sana dalam sekejap. Ternyata itu adalah saluran ruang waktu yang rusak. Kabut kekacauan bergulir, waktu membingungkan, ruang terdistorsi, dan segalanya misterius. Sepertinya ini adalah lorong yang belum berhasil digali. Kemana lorong ini mengarah? Xiao Chen sangat bingung. Di dunia yang rusak ini, semuanya hancur kecuali 3 bulan darah, 1 matahari darah, dan beberapa bintang. Saluran luar angkasa ini telah runtuh ke kondisi ini. Aku penasaran apakah masih bisa dibuka. Xiao Chen agak berharap. Dia menggunakan peta dewa untuk membersihkan jalan dan berjalan masuk. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan waktu yang luar biasa, menguasainya dan tampaknya ingin memusnahkannya. Sekarang semuanya sudah berbeda. Bagaimanapun juga, dia sebanding dengan dewa leluhur. Cangkang daging dewa leluhur bersinar terang, dan semua kekuatan waktu telah menghilang. Xiao Chen melangkah masuk. Setelah berjalan selama beberapa jam, Xiao Chen merasa bahwa tempat ini semakin misterius. Saluran luar angkasa itu kosong dan halus. Bintang-bintang dimurnikan menjadi mutiara dan disematkan di sekeliling saluran yang kacau itu. Mereka mempesona dan memancarkan aura yang tak terbatas dan tahan lama. Pada saat ini, sebuah batu pecah menghalangi jalan di depan. Di atasnya terdapat beberapa karakter kuno yang misterius, ditulis dengan kait besi dan goresan perak, kuat dan bertenaga. Xiao Chen tidak mengenali satupun dari mereka. Font tersebut terlalu kuno dan baginya bagaikan buku surgawi. Meskipun demikian, ada jejak spiritual samar di sana. Ketika kesadaran spiritualnya menyapu itu, gelombang spiritual yang sangat agung tiba-tiba terpancar. Berhenti di daerah terlarang, jalan di depan mengarah ke surga. Bab 569 Memasuki Surga. Sebuah batu pecah menghalangi jalan di depan, dengan karakter-karakter kuno tertulis dengan goresan besi dan perak, tampak kuat dan perkasa. Ternyata itu adalah jalan menuju surga, hal itu sungguh mengejutkan Xiao Chen. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk membuka gerbang surga, tetapi selalu gagal. Ia tak pernah menyangka ada tempat rahasia seperti itu di atas langit tanah tandus ini. Memang benar bahwa ketika tidak ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Xiao Chen melangkah masuk, bertanya-tanya apakah tempat misterius ini dapat memberinya kejutan. Lorong ini terbuka sepenuhnya dalam kekacauan, dengan kekacauan yang melanda di kedua sisi dan kabut tebal. Itu dihiasi dengan mutiara yang dimurnikan dari bintang-bintang, yang sangat indah. Setelah berjalan sekitar 1000 mil, sebuah batu besar yang kacau menghalangi jalan di depan. Agak aneh, seolah-olah jalan di depan telah disegel. Batu kekacauan diukir dengan berbagai susunan sihir, memancarkan kekuatan misterius. Akan tetapi karena waktu yang berlalu sudah terlalu lama, lingkaran sihir itu jelas tidak efektif karena sudah rusak di banyak tempat.
Kekuatan waktu adalah yang paling kejam dan lingkaran sihir tidak dapat menahannya dan secara bertahap menghilang. Xiao Chen memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan ringan. Cahaya pedang meledak, dan batu besar di depannya tiba-tiba hancur dan tersebar ke kedua sisi dengan suara tabrakan. Hah! Xiao Chen sedikit terkejut. Bagian depannya tampak seperti sangkar. Besi suci itu masih bersinar. Jelaslah mereka telah disempurnakan menjadi senjata dewa leluhur, yang menutup area di depan. Energi ilahi mengalir di antara setiap dua besi ilahi dan tetap mempesona. Apakah benar-benar ada kandang? Apakah ada tahanan? Hal ini membuat Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Tempat ini jelas-jelas ditandai sebagai gerbang menuju surga, jadi bagaimana mungkin ada tempat yang tampak seperti sangkar? Xiao Chen memperluas indera spiritualnya untuk mengamati, tetapi tidak dapat merasakan adanya gejolak kehidupan. Namun, dia merasa lega setelah memikirkannya. Bahkan manusia batu yang kuat dari dunia lain tidak dapat lolos dari nasib menjadi abu setelah disegel di istana raksasa selama bertahun-tahun, apalagi orang lain. Merusak, Xiao Chen menyatu dengan diagram dewa dan menerobos celah besi dewa dalam sekejap. Meskipun dia menghadapi perlawanan yang kuat, aura ilahi itu tidak benar-benar dapat menghentikannya. Lagi pula, waktunya terlalu lama, dan bahkan jika sudah diawetkan secara utuh, kekuatan sangkar tidak lagi sama. Ini adalah kandang terbuka dan panjang, dibangun seluruhnya dengan lorong-lorong. Sekalipun Anda berjalan sejauh 1000 kaki, Anda tetap belum mencapai ujungnya. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen melihat beberapa senjata leluhur yang rusak dan bercak darah kering. Itulah darah leluhur yang konon katanya abadi, namun kini telah berubah menjadi noda hitam keruh, kehilangan kilaunya dan warna-warna cerahnya, serta telah menjadi hal yang benar-benar biasa di bawah kekuatan waktu. Setiap senjata leluhur yang patah berlumuran darah, dengan jelas merekam kekejaman pertempuran tahun itu. Pada saat ini, sesosok manusia menghalangi jalan di depan. Itu adalah mayat kering dengan daging dan darah kering, seperti mumi yang terkelupas, dan tampak seperti hantu jahat. Xiao Chen berjalan mendekat dan menatapnya dengan saksama. Ini adalah dewa leluhur perempuan. Dia seharusnya cantik dan menawan saat masih hidup, tetapi sekarang dia tampak jelek dan menakutkan. Dia benar-benar seperti kerangka dalam wujud mayat berwajah merah. Sulit untuk menemukan petunjuk yang berharga. Ketika Xiao Chen berputar mengelilinginya, aliran udara melonjak, dan mayat kering yang tampaknya utuh tiba-tiba hancur berkeping-keping dengan keras. Begitu busuknya hingga tidak dapat menahan benturan apapun dan berubah menjadi sebongkah tanah mayat. Tidak dapat dipungkiri lagi, siapapun yang mampu mencapai alam dewa leluhur pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Seseorang yang mampu memandang rendah sejarah suatu peradaban pasti memiliki banyak liku-liku dalam ceritanya. Namun, semua itu sudah tidak penting lagi, dan pada akhirnya semuanya akan kembali menjadi debu. Setelah berjalan maju beberapa ratus kaki, kali ini ia akan mencapai ujungnya. Xiao Chen melihat 5 mumi, dan saat dia lewat, mereka semua berubah menjadi debu tertiup angin dan lenyap sepenuhnya. Di masa lalu, 6 dewa leluhur ditekan di sini dan semuanya membusuk dan tidak ada yang meninggalkan informasi berharga apapun. Ketika Xiao Chen sampai di ujung, ia terkejut mendapati seorang manusia batu duduk bersila di sana, tubuhnya penuh retakan. Jelaslah bahwa jiwanya telah mati dan dia telah lama kehilangan nafas kehidupan.
Apakah itu benar-benar manusia batu? Xiao Chen segera menyadari bahwa itu bukanlah raja manusia batu yang sebenarnya. Kalau diperhatikan lebih teliti, badan batunya tidak begitu padat, tubuhnya yang berada di bawah lutut belum membatu sempurna, daging dan darahnya sudah mengering di betisnya. Saat Xiao Chen mendekat, tubuh batu ini, meskipun tidak berubah menjadi abu seperti yang sebelumnya, tetapi juga hancur total ke tanah dengan suara ledakan yang keras. Pada batu besar yang kacau di belakangnya, ada sederet prasasti yang dalam, yang tampaknya mengandung rasa duka dan kemarahan. Kegilaan prasasti itu mengungkap emosi penulis pada waktu itu. Mustahil bagi Xiao Chen untuk mengenali huruf-huruf yang ada di sana, tetapi setelah memindainya dengan indera spiritualnya, dia menangkap beberapa pecahan tanda yang ditinggalkan oleh orang yang mengukirnya saat itu. Setelah dia menggunakan kekuatan sucinya untuk memberkatinya, sebuah suara marah bergema di bagian itu. Surga tidak dapat diandalkan. Kalimat ini memekakkan telinga, menyingkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak terhingga. Xiao Chen terkejut. Berita dari miliaran tahun lalu ini baru diterimanya sekarang, dan itu sangat penting. Meski pertempuran itu telah lama menjadi sejarah, ia masih merasa terkejut. Surga tempat dia pergi mencari pertolongan tampaknya tidak begitu mulia. Berita ini sangat penting. Xiao Chen menggunakan kekuatan peta dewa untuk dengan hati-hati menangkap jejak yang tersisa di lorong sangkar, tetapi pada akhirnya ia hanya memperoleh informasi yang samar dan tidak akurat. Anda dapat berkomunikasi dengan surga di sini. Ketika dunia alien dan gurun berperang, terjadilah perubahan di surga. Tidak diketahui apa saja perubahannya, tetapi jika dilihat dari pernyataan bahwa surga tidak dapat diandalkan, maka seharusnya surga sangat tidak menguntungkan bagi tanah tandus. Namun, tanah terlantar itu tampaknya telah dipersiapkan. Manusia batu tak lengkap yang menjaga tempat ini menyegel tempat ini dengan gulungan segel kuno yang diberikan oleh 5 raja manusia batu. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan Xiao Chen hanya menangkap informasi berharga ini, dan tidak dapat memperoleh yang lain. Adapun mengapa 6 dewa leluhur mati di lorong yang seperti sangkar ini, sulit dijelaskan dengan jelas. Beberapa hal ditakdirkan tidak memiliki solusi. Tidak semuanya memiliki hasil akhir. Banyak hal akan lenyap diam-diam dalam sungai panjang sejarah. Lagi pula, secara relatif, ini sudah merupakan masalah-masalah sepele yang tidak penting. Klang! Xiao Chen menebas batu besar di depannya dengan pedangnya, namun tiba-tiba gulungan kuno itu menjadi kabur, dan sebuah gambar besar muncul di depannya. Di dalamnya terdapat gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah, serta pemandangan yang indah. 5 manusia batu dengan ekspresi yang berbeda-beda berdiri di sana, beberapa setenang laut dalam, beberapa penuh semangat juang, dan beberapa tak tertandingi selama ribuan tahun. Mereka adalah 5 Raja Ba. Itu tak terkalahkan yang dilihat Xiao Chen di istana raksasa. Peta ini menghalangi jalan ke depan dan menghalangi jalan utama menuju surga. Xiao Chen ingin mencoba mengungkap peta itu, tetapi miliaran tahun telah berlalu, dan gulungan kuno itu masih begitu kuat sehingga tidak dapat digoyahkan sama sekali, menyegel tempat itu dengan rapat. Ini jelas merupakan harta karun yang sangat berharga, bahkan mungkin lebih misterius dan kuat daripada 7 diagram iblis yang tersegel di langit di atas desa kuno Honghuang dari dunia lain. Xiao Chen tidak ingin menghancurkan harta karun ini dengan kekerasan. Dia tahu bahwa jika diisi kembali dengan kekuatan suci, gulungan kuno ini mungkin dapat bersinar lagi.
Sebenarnya, bahkan jika Xiao Chen ingin menghancurkan peta dewa itu dengan paksa, hal itu akan mustahil karena dia tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Hingga akhirnya dia menyatu dengan peta dewa, jejak 5 raja tertinggi pun muncul di dalam hatinya. Gulungan kuno gunung dan sungai yang megah di hadapannya pun menjadi kabur dan mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dengan kilatan cahaya, gulungan kuno itu jatuh dengan ringan. Xiao Chen mengambilnya di tangannya. Meski ringan seperti bulu, ia tampak seperti memegang jutaan gunung suci. Secara mental, itu terasa sangat berat. Harta karun ini ditinggalkan oleh 5 raja yang tak tertandingi. Ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Dia yakin ini akan menggemparkan dunia di masa mendatang. Tidak lama setelah gulungan kuno meninggalkan batu kekacauan, angin dingin tiba-tiba bertiup melalui lorong itu, dan dinginnya luar biasa menakutkan. Tubuh keenam dewa leluhur yang terlihat sebelumnya telah berubah menjadi abu, tetapi pada saat ini mereka semua tiba-tiba mengembun menjadi mumi lagi dan berdiri. Ada 6 orang, baik laki-laki maupun perempuan, tubuh mereka yang layu membengkak, dan daging serta darah mereka tampaknya terlahir kembali. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen merasa sedikit aneh. Manusia batu yang hancur di depannya tidak berubah sama sekali. Bagaimana keenam mumi dewa leluhur yang telah berubah menjadi abu dapat disusun kembali dan diregenerasi? Sesuatu yang jahat sedang terjadi. Hembusan angin dingin bertiup lewat, dan batu besar kacau yang awalnya menyegel gulungan kuno itu hancur dalam sekejap. Jalan di depan sudah terlihat, dan udara dingin yang sejuk dan menakutkan bertiup dari depan. Tubuh keenam dewa leluhur itu membengkak seluruhnya, tanpa ada tanda-tanda mengerut. Daging dan darah tumbuh keluar, tetapi tidak berkilau, dan tidak berbeda dengan tubuh orang yang telah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan manusia batu telah hancur baik bentuk maupun jiwanya. Bagaimana mereka bisa terlahir kembali? Apakah mereka lebih kuat dari manusia batu? Xiao Chen sangat waspada, berpikir bahwa sesuatu yang aneh pasti telah terjadi, dan tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Krek, krek, suara gemeretak gigi terdengar, roh jahat itu pun menguasai. 6 lelaki kuat tingkat dewa leluhur benar-benar menggertakkan giginya bagaikan setan. Mereka tampak mengerikan dan ganas, termasuk dewa leluhur perempuan yang cantik jelita. Wajahnya hampir berubah. Mata mereka bergetar, tetapi mereka tidak terbuka beberapa kali. Teriakan memilukan tiba-tiba terdengar di lorong. Tidak seorang pun mengetahui mengapa dewa leluhur perempuan itu mengeluarkan teriakan yang begitu mengerikan, yang membuat orang-orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan punggung mereka dingin. Kemudian, kelima dewa leluhur lainnya melakukan hal yang sama, dan mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang membuat orang-orang menggigil. Itu jelas bukan suara yang seharusnya dikeluarkan makhluk hidup biasa, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada suara hantu jahat. Lorong itu tiba-tiba menjadi sedingin gudang es, seolah-olah seseorang telah jatuh ke neraka Asura. Tubuh keenam dewa leluhur tidak mempunyai ciri-ciri makhluk normal. Mereka memiliki ekspresi yang ganas, terus-menerus menggertakkan gigi dan berteriak, lebih menakutkan dan mengerikan daripada roh-roh jahat yang paling ganas. Meski mata mereka tidak terbuka, hidung mereka melebar. Akhirnya, mereka bergegas menuju Xiao Chen bersama-sama. Angin dingin bertiup dan lorong terasa sangat dingin. Meskipun Xiao Chen setuju dengan peta dewa,
Dia tidak ingin terburu-buru terlibat dalam pertarungan dengan hantu-hantu ini, jadi dia mengorbankan setengah tengkorak batu dan langsung membuat dirinya menghilang. 6 mayat dewa leluhur yang dingin dan menyeramkan, dengan wajah yang terdistorsi, memperlihatkan gigi seputih salju dan rambut yang acak-acakan, berbalik beberapa kali di tempat, lalu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan semuanya menyerbu ke depan. Xiao Chen mengikuti dari dekat, ingin melihat apa yang salah dengan mereka dan kemana mereka pergi. Kenyataan bahwa keenam orang ini mampu terlahir kembali dari daging dan darah merupakan hal yang luar biasa baginya, dan dia tidak akan bisa merasa tenang sampai dia menemukan jawabannya. Lorong kacau di depan berangsur-angsur menyempit, dengan angin dingin menderu-deru seperti salju yang berterbangan dan membelah langit bagai pisau baja. Setelah terbang puluhan mil, tiba-tiba ada sedikit cahaya di depan, dan angin menjadi kencang. Keluar, mungkinkah dia telah mencapai surga? Pintu keluar yang sempit itu hanya cukup untuk dilewati satu orang. 6 mayat dewa leluhur bergegas keluar dari lorong, dengan angin dingin bertiup dan kabut hitam memenuhi udara. Ketika Xiao Chen bergegas maju, dia melihat energi iblis hitam yang jaraknya puluhan ribu mil, bagaikan jembatan lengkung raksasa, membentang di angkasa dan menghubungkan ke sini, membawa pergi jasad ke-6 dewa leluhur. Kabut hitam yang bergulung-gulung membubung ke angkasa lalu lenyap dalam sekejap. Suasana suram tak berujung tiba-tiba menghilang. Semua ini sebenarnya berasal dari jarak puluhan ribu mil. Xiao Chen merasa sangat gelisah dalam hatinya. Itu benar-benar kehidupan yang menakutkan. Dia bisa merasakan nafas ke-6 mayat dari jarak yang begitu jauh dan memanggil mereka pergi. Dia setidaknya harus menjadi dewa leluhur tertinggi. Mungkin, bahkan lebih mengerikan. Hal ini karena ke-6 orang tersebut adalah karakter dari sebelum kehancuran tanah terlantar. Siapapun yang dapat memanggil tubuh mereka yang membusuk pastilah seorang antik super yang pernah hidup di dunia ini. Mungkinkah ke-6 orang itu adalah inkarnasi seseorang, dan tubuh utamanya masih hidup, jadi ke-6 orang itu melihat cahaya siang lagi, langsung beregenerasi, dan kembali ke tubuh aslinya. Petik 2. Atau, ke-6 orang itu awalnya adalah hantu, lalu hilang di lorong oleh pria kuat yang mengerikan saat itu. Xiao Chen memiliki banyak asosiasi dalam sekejap. Bagaimanapun juga, orang itu pasti bukan orang baik dan pasti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Baru setelah angin gelap yang luar biasa dan kabut hitam menghilang, Xiao Chen mempunyai kesempatan untuk mengamati pemandangan di sekitarnya. Apakah saya benar-benar sampai di surga? Xiao Chen merasakan firasat buruk. Di hadapannya terhampar sebuah danau nan indah, warna birunya bening dan memabukkan, bagai berlian biru raksasa yang bertatahkan di tanah. Ratusan angsa putih yang baru saja terkejut dan terbang kini telah mendarat kembali di danau. Pemandangan di sekitar danau sungguh indah, dengan tanaman merambat yang saling terkait dan bunga-bunga yang bermekaran dengan harum yang menyegarkan. Ada pula pepohonan hijau yang rimbun di dekatnya, membuatnya tampak seperti tanah suci yang berasal dari luar dunia ini. Di kejauhan, gunung-gunung peri berkabut, awan-awan keberuntungan masih berarak, dan samar-samar Anda dapat melihat burung phoenix terbang. Yang terpenting adalah bahwa dunia ini penuh dengan energi spiritual, yang mengapung di permukaan tubuh manusia, berubah. Menjadi titik-titik cahaya, dan secara otomatis berkumpul di dalam tubuh. Mengambil napas dalam-dalam dapat membuat orang merasa segar. Xiao Chen sudah hampir yakin bahwa dia mungkin benar-benar tiba di surga.
Berjalan keluar dari lorong yang kacau dan melihat pemandangan indah di sekelilingnya, Xiao Chen tidak merasa santai sama sekali. Tepat setelah tiba di dunia ini, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri angin hitam suram bertiup dari jarak puluhan ribu mil, menyapu bersih mayat 6 dewa leluhur yang tertinggal miliaran tahun lalu. Kekuatan pencegah yang tidak disengaja ini sangatlah dahsyat. Xiao Chen tidak punya kesan apapun tentang surga prasejarah dan tidak tahu apapun tentangnya. Kematian bukanlah akhir, mungkin itu hanya awal. Kata-kata itu sering terngiang di telinganya. Itulah kata-kata yang ditinggalkan oleh dewa leluhur yang telah melihat sekilas rahasia surga. Tubuhku belum hancur, Xiao Chen berjalan keluar dari peta dewa dan berjalan di sepanjang tepi danau. Dia menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk dengan cepat memindai sejauh 1000 mil, namun sayang, dia hanya merasakan beberapa burung dan binatang keberuntungan, dan tidak menemukan satu pun pembudidaya. Mutu, kau kembali. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mendengar suara seperti itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat seekor burung beo yang cantik berdiri di semak-semak di tepi danau, memanggilnya. Terlebih lagi, dengan kepakan sayapnya yang terang, ia terbang mendekat, tanpa malu-malu, dan mendarat di sekelompok tanaman merambat di dekat Xiao Chen. Kayu, tidakkah kau mengenaliku? Xiao Chen benar-benar terkejut. Burung ini tampak sangat istimewa. Bab 570 Kehidupan Sebelumnya, Teratai Setan. Di samping danau yang indah bagaikan berlian biru, udaranya dipenuhi energi spiritual dan pemandangan sekelilingnya indah. Melihat burung beo berwarna-warni di pohon anggur di dekatnya, Xiao Chen merasa aneh dan bertanya, "Kamu mengerti bahasa manusia? Izinkan aku bertanya, apakah ini surga primitif?" Tentu saja ini surga. Surga purba yang telah ada selama miliaran tahun adalah tempat berkumpulnya semua orang yang sangat berkuasa. Kau tidak akan benar-benar melupakanku, kan? Burung beo berwarna-warni itu tampak sangat tidak puas dengan pertanyaan ini. Xiao Chen mengerutkan kening. Ini semua terlalu aneh. Bagaimana burung beo berwarna-warni dengan bulu cerah ini bisa begitu yakin bahwa ia mengenalnya? Kamu bilang kamu kenal aku, kalau begitu aku siapa? Tentu saja kau adalah sepotong kayu. Kau lahir di surga, tumbuh di surga, dan ditakuti oleh dunia. Kau jatuh ke dunia bawah ratusan tahun yang lalu, dan sekarang kau akhirnya kembali. Burung beo berwarna-warni itu berbicara dengan lancar dan cepat menceritakan hal-hal tersebut kepada Xiao Chen yang membuatnya tercengang. Monster macam apa kamu? Xiao Chen mengerutkan kening. Hal-hal ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa mempercayai mereka? Bagaimana dia bisa mempercayai mereka? Dia merasa itu konyol. Burung beo berwarna-warni itu tampak kecewa, tetapi akhirnya bersorak dan berkata, kamu belum bangun. Ayo, ikuti aku ke gua, dan kamu akan segera mengingat kehidupan masa lalu dan masa kinimu. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke guamu dan melihatnya. Xiao Chen menatap burung beo berwarna-warni itu dengan tenang, lalu berangkat bersamanya, berjalan di sepanjang tepi danau. Selamat datang kembali, Wood. Burung beo berwarna-warni itu tampak sangat gembira, terbang ke atas dan ke bawah dengan gembira di depan. Katakan padaku, orang seperti apa aku di kehidupanku sebelumnya? Xiao Chen bertanya di jalan. Kamu sangat terkenal di kehidupanmu sebelumnya.
Kamu adalah sosok yang kuat di surga dan Raja Batu yang tak terkalahkan, yang dikenal sebagai Kaisar Batu. Burung beo berwarna-warni itu berkicau dan sangat berisik, berbicara tanpa henti. Namun, Xiao Chen benar-benar bingung setelah mendengarnya. Rasanya seperti melihat bunga dalam kabut dan bulan di dalam air. Kehidupan masa lalunya begitu kabur sehingga mustahil untuk memahaminya sama sekali. Di depan, ada vegetasi yang lebat dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Setelah berjalan beberapa saat, kami tiba di depan sebuah air terjun besar. Garis perak jatuh dari tebing yang curam, bagaikan ribuan tentara berlari kencang, dengan deburan ombak dan kabut yang menyelimuti. Ini adalah gua tirai air, tempat di mana kamu berlatih di kehidupanmu sebelumnya. Aku telah membantumu melindunginya selama bertahun-tahun. Burung beo warna-warni itu berkicau. Gua kehidupanku sebelumnya. Xiao Chen mengerutkan kening. Semua ini terlalu tiba-tiba baginya. Sebenarnya ada yang namanya kehidupan sebelumnya, dan dia adalah Kaisar Batu yang legendaris. Ini terasa luar biasa. Mengapa kau masih berdiri di sana? Begitu kau memasuki gua tirai air, kau akan mengerti siapa dirimu dan segala hal tentang kehidupanmu di masa lalu dan masa kini. Burung beo mendesak. Flutter. Si burung beo warna-warni itu telah menyerbu ke dalam goa tirai air. Xiao Chen berdiri di sana cukup lama tanpa bergerak selangkah pun. Mutu, ada apa denganmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Burung beo berwarna-warni yang disebut Xiao Chen di gua tirai air. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Chen melangkah ke gua tirai air, yang ternyata adalah gua kosong. Itu memang tanah harta karun untuk budidaya yang tenang. Ada cahaya yang berkilauan dan energi spiritual yang kaya. Berbagai tanaman herbal spiritual tumbuh di celah batu, mengeluarkan bau harum yang menyegarkan. Pada saat ini, Xiao Chen tertegun. Dia menatap kosong ke dinding batu. Ada ukiran di situ. Di bagian tengah gambar tersebut terdapat sebuah sosok yang anggun dan tampak hidup, dengan pesona alamiah, seakan-akan hendak berjalan keluar melalui dinding batu. Itu sangat spiritual. Ini, Qingqing, bagaimana mungkin, bagaimana gambarnya bisa ada di sini? Xiao Chen sangat terkejut. Oh, maksudmu gadis cantik berbaju putih ini. Dia datang ke surga lebih dari 100 tahun yang lalu, dan diikuti oleh 3 kerangka seputih salju. Namanya tampaknya Qingqing. Burung beo bunga menjelaskan, dia nampaknya sedang mencarimu, lalu pergi setelah meninggalkan ukiran. Xiao Chen mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, menatap ukiran di dinding batu. Cepat ke sini, ini guamu. Ada batu 3 kehidupan di sini, yang mencatat masa lalumu. Begitu kau membacanya, kau akan tahu kehidupanmu sebelumnya. Burung beo berwarna-warni itu sangat setia. Ia mendesak Xiao Chen dari kejauhan, memintanya untuk mengingat masa lalunya sesegera mungkin. Xiao Chen berjalan mendekat dan menghadapi batu besar yang tampak aneh di depannya, memperhatikan dengan tenang dengan wajah tanpa ekspresi. Burung beo warna-warni itu menjelaskan dengan sabar, kamu harus rileks. Rilekskan seluruh tubuhmu, lalu perlahan-lahan perluas kesadaran spiritualmu dan rendamlah ke dalam batu 3 kehidupan, maka kamu akan mampu memahami segalanya. Baiklah, Xiao Chen menyetujui dengan acuh tak acuh. Kesadaran spiritualnya tampaknya telah meluas dan memasuki batu 3 kehidupan. Ini secangkir air pemanggil dewa yang dapat membangkitkan dewa masa lalumu. Tenang,
Tenang, minumlah, dan kemudian kau akan dapat memahami sepenuhnya kehidupan masa lalumu. Burung beo berwarna-warni itu mengepakkan sayapnya, dan sebuah cangkir batu melayang dan terbang ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat kepalanya lalu menatap batu tiga kehidupan dengan tatapan kosong. Pada saat itu, gua itu perlahan-lahan menjadi redup dan tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Xiao Chen tampak seperti sedang melamun, tidak menyadari apapun di sekitarnya. Tiba-tiba, aura penghancur menekan Xiao Chen, ingin memusnahkannya sejak awal. Sudah lama sekali aku tidak menikmati makanan setingkat dewa leluhur. Suara wanita yang dingin itu membuat orang bergidik, dan aura kehancuran benar-benar menyelimuti Xiao Chen. Boom! Tetapi pada saat ini, Xiao Chen, yang tampak bingung dan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bergabung dengan gambar dewa, membubung ke langit, menyapu energi pedang, dan 33 pedang berdentang dan memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Ah! Seorang wanita berteriak. Dunia tiba-tiba menjadi cerah, segalanya menjadi jelas lagi, dan semua pemandangan yang terlihat sebelumnya menghilang. Tidak ada rumah gua atau gua tirai air dimanapun. Xiao Chen berdiri di danau yang tampak seperti berlian biru. Bunga teratai merah darah menari tertiup angin dan jatuh ke danau di sekitarnya. Kelopak bunga teratai merah itu cantik bagaikan darah dan indah dipandang. Tak lama kemudian, mereka mewarnai danau suci biru itu menjadi merah darah. Ratusan angsa putih di danau terbang ke langit karena ketakutan. Di tengah danau, terdapat bunga teratai darah yang sangat besar, bagaikan pohon kuno yang menjulang tinggi, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Tingginya mencapai ratusan kaki, seluruh tubuhnya berwarna merah bening, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ada teratai darah yang panjangnya ratusan kaki, dan di tengahnya berdiri seorang wanita menawan, dengan jejak darah menggantung dari sudut mulutnya. Payudaranya yang besar dan dadanya tertusuk beberapa pedang, dan darah mengalir keluar. Teratai besar tempatnya berdiri dalam keadaan rusak parah, baru saja ditusuk seluruhnya oleh 33 pedang. Ilusi yang dilemparkan oleh orang kuat Tin. Gekaat dewa leluhur memang sulit dibedakan antara benar dan salah, tetapi ada beberapa kelemahan fatal di dalamnya yang tidak sesuai dengan akal sehat. Xiao Chen berdiri di danau, menatap dingin ke arah wanita di atas teratai darah. Jadi, kamu tidak pernah dikuasai oleh ilusi dari awal sampai akhir. Ya, Xiao Chen mengangguk tanda mengerti, lalu bertanya, aku tidak begitu mengerti. Bagaimana kamu bisa mengetahui orang-orang dan hal-hal dalam hatiku dan menciptakan ilusi? Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Aku hanya terus membimbingmu dan membiarkanmu jatuh ke dalam duniamu sendiri yang membingungkan. Segala sesuatu dalam hatimu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Pada titik ini, wanita di atas teratai darah tersenyum cerah, terlihat sangat menawan dan menarik. Begitu ya? Ternyata ada trik untuk terjebak di duniamu sendiri, yang 1000 kali lebih canggih dari ilusi biasa. Sayang sekali kamu tidak mengerti sifat manusia dan akal sehat, jadi bagaimana kamu bisa memanfaatkan ilusi itu dengan baik? Pada akhirnya, Xiao Chen mendengus dingin dan berkata, mengapa kau berkomplot melawanku? Hanya untuk mendapatkan makanan. Wanita menawan itu menjilati bibirnya yang kemerahan dan berkata, jika aku memakan daging dan darah dari seorang ahli tingkat dewa leluhur, aku pasti bisa menyelamatkan diriku dari puluhan ribu tahun latihan keras.
Sudah 20.000 tahun sejak terakhir kali aku menikmati pesta. Itu benar-benar membuat orang-orang merindukannya. Teratai iblismu telah bertahan begitu lama, dan kau memiliki kekuatan seperti leluhur yang bertarung. Setelah melahap pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan? Xiao Chen mengungkapkan kekuatannya dalam satu kalimat. Kalau begitu, cobalah. Yao Lian berteriak keras, dan langit penuh cahaya darah menyapu ke arah Xiao Chen untuk membunuhnya. Pada saat ini, puluhan atau bahkan ratusan bunga teratai berwarna merah darah sedang mekar, dan setiap bunga teratai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mekar. Mekarnya bunga ajaib, saat itu juga, melambangkan mekarnya kehidupan dan merupakan salah satu kekuatan ilahi yang paling hebat di dunia. Puluhan, bahkan ratusan bunga teratai merah darah memancarkan cahaya keberuntungan secara bersamaan, menenggelamkan Xiao Chen. Bang! Sebagai tanggapan, Xiao Chen langsung mengguncang peta dewa, menyapu langit. Peta formasi kabur dan 33 pedang tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Sinar pedang besar menebas langit. Krak, krak. Cahaya berdarah itu runtuh total dan menghilang bagai air pasang. Wajah wanita menawan itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menjauh dari langit, membawa serta teratai darah bersamanya. Jika kamu ingin pergi, itu tidak semudah itu. Xiao Chen disergap tepat setelah tiba di surga. Dia tidak ingin membiarkan pihak lainnya pergi. Jika teratai iblis memanggil beberapa pembantu, dia tidak akan mampu maju ke surga. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku tidak ingin bertarung denganmu sampai mati. Wanita menawan itu berbalik dan berkata, "Kau bicara dengan baik. Tadi kau mengancam akan melahapku, tapi sekarang kau ingin menjauh dariku. Itu tidak masuk akal." Suara Xiao Chen dingin. Dia mengendalikan 33 pedang dan menghalangi jalan ke depan dengan sekali gerakan. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang, dan aura yang kuat datang ke arah Xiao Chen untuk menekannya. Kota Tuhan! Xiao Chen terkejut. Langit berkabut dan sesosok monster besar turun. Dia dengan cepat menghindar ke samping, menghindari kota besar itu. Setelah pengamatan yang teliti, ia mendapati bahwa itu bukanlah kota suci yang utuh, melainkan hanya fondasi kota suci yang hancur. Akan tetapi, tetap saja cukup menakjubkan bahwa ia benar-benar keluar dari danau suci bagaikan berlian biru. Bagaimana wanita jahat ini bisa punya cara seperti itu? Boom! Fondasi kota suci yang rusak itu runtuh lagi. Meskipun itu bukan kota raksasa yang lengkap, namun jangan sampai dianggap remeh karena ukurannya yang jauh lebih besar dari kota sihir kuno biasa. Orang bisa membayangkan betapa berkuasanya pemilik kota suci itu di masa lalu. Namun itu bukan ancaman bagi Xiao Chen. Dia mengangkat tangannya dan memanggil kota iblis kuno yang telah ditukarkan dari Taois Sutian di dunia kematian. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat maju dalam sekejap. Bang! Meskipun fondasi kota para dewa yang hancur itu sangat besar, namun bagaimanapun juga, fondasi itu telah membusuk. Pada saat ini, kota itu dihantam oleh seluruh kota iblis kuno dan langsung hancur berkeping-keping. Kemudian kota iblis kuno itu bersinar dengan cahaya dan membawa fondasi kota para dewa yang rusak ke dalam kota iblis. Ini akan menjadi bagian darinya, dan setelah disempurnakan, ia akan menyatu dengannya, menjadikannya lebih tinggi dan lebih kuat.
Wanita di atas teratai iblis melihat semua itu dan langsung merasa ngeri. Dia tahu dirinya telah menabrak tembok, jadi tanpa berkata apa-apa, dia mencoba menerobos formasi pedang dan melarikan diri. Namun saat dia melintasi ruang itu, dia ditebas oleh San Jianli. Dia mengubah arah lain, tetapi dia tidak menyangka kota sihir kuno di langit akan turun dan menutupinya dalam sekejap. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Apakah kau tahu asal-usul kota suci itu? Wanita yang berubah dari teratai iblis itu berteriak, takut kalau Xiao Chen akan membunuhnya. Apa asal-usulnya? Xiao Chen bertanya dengan dingin sambil berdiri di kejauhan. Di depan, kota iblis kuno diam-diam mengambang di atas teratai iblis. Itu adalah kota suci Raja Teratai dari surga purba. Mengapa sampai menjadi rusak parah seperti ini? Karena Raja Teratai telah berhasil keluar dari kota suci dan tidak lagi membutuhkannya, kota itu secara alami telah membusuk. Kota suci itu dulunya terletak di sini, dan aku lahir di fondasi kota suci yang hancur ini. Dalam arti tertentu, aku adalah keturunan Raja Teratai. Jika kau membunuhku, Raja Teratai pasti akan meminta pertanggungjawabanmu. Mendengar ini, Xiao Chen merasa ngeri. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu sejak Raja Teratai meninggalkan kota suci itu, namun sebutir benih teratai telah tumbuh menjadi leluhur perang. Ini sungguh menakutkan. Yao Lian mengira Xiao Chen sedang khawatir, dan kegugupannya pun tak dapat dielakkan lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kota sihir kuno di atas kepalanya bergetar hebat dan runtuh dengan suara ledakan keras. Kamu, teratai iblis itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia segera melemparkan tubuh aslinya, teratai raksasa berwarna merah darah setinggi ratusan kaki, ke langit dan menyerang kota iblis kuno. Dia sendiri berubah menjadi pelangi ilahi dan terbang ke langit. Mengetahui asal-usulnya, Xiao Chen tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika Raja Teratai benar-benar terekspos, dia tidak akan mampu melangkah satu langkah pun di alam surgawi dan bisa saja terbunuh kapan saja. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya sekali untuk selamanya dan menghentikan bencana ini sejak awal. Boom! Kota iblis kuno menekan tubuh teratai iblis di bawahnya dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan kuno terbang keluar, menutupi dunia ini, dan penyihir yang melarikan diri ke langit disegel dalam sekejap. Itu adalah gulungan kuno dengan gambar 5 Raja Batu. Meskipun tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan kekuatan suci telah hilang drastis, ia masih menyegel teratai iblis tingkat leluhur perang. Tidak, Yao Lian berteriak, namun tidak ada gunanya. Sosoknya perlahan memudar dan menghilang dalam gulungan kuno. Hal ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak menyangka bahwa gulungan kuno yang disodorkan kelima raja itu begitu menguasai. Namun, dia merasa lega setelah memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menutup jalan yang menghubungkan ke surga? Terlihat jelas bahwa gambaran 5 raja di gunung dan sungai megah dalam gulungan kuno itu menjadi lebih jelas. Ini karena teratai iblis telah berubah wujud menjadi kekuatan suci yang paling murni dan melengkapinya. Setelah itu, Xiao Chen juga menyegel teratai raksasa yang menekan kota sihir kuno dengan gulungan kuno. Seperti gadis iblis, teratai darah yang cemerlang itu perlahan meredup dan berubah menjadi kekuatan ilahi. Jelaslah bahwa dalam waktu 3 hari, teratai darah dan penyihir akan melebur menjadi kekuatan ilahi dan menghilang sepenuhnya. Hati Xiao Chen bergetar ketakutan.
Dia telah lama mengetahui bahwa gulungan kuno ini pastilah benda suci, tetapi hal itu masih melampaui imajinasinya. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Sambil menyegel musuh, ia juga dapat secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Cepat atau lambat, ia akan kembali ke keadaan mengerikan sebelumnya. Xiao Chen segera meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin tinggal di tempat kejadian. Dia berhenti di sebuah gunung ribuan mil jauhnya dan menatap ke langit. Tiba-tiba, ia mendapati beberapa burung vermilion dan burung phoenix api sedang berputar mengelilingi matahari. Itu benar-benar layak menjadi surga. Burung dewa legendaris ini sebenarnya hidup di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul, dan awan hitam bergulung di langit. Suasana mencekam langsung menyelimuti negeri indah ini. Itu adalah arah di mana 6 mayat dewa leluhur menghilang belum lama ini. Pada saat ini, awan iblis membentang puluhan ribu mil, membentuk pemandangan yang sangat mengerikan. Keberadaan yang amat mengerikan tengah bergerak cepat ke arah sini. Xiao Chen terkejut. Apakah orang itu datang untuknya, atau untuk mencari jalan rahasia menuju tanah tandus itu? Dia adalah makhluk yang menakutkan dan kuat yang hidup berdampingan dengan dunia dan kekuatannya tidak terukur.